Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Mang Adang. Kali ini saya sedang berada di booth-nya karoseri Adi Putro karena kita kemarin sudah nge-review armada dari Laksana terus karoseri Trentem. Nah, ini adalah yang paling di samping itu ada karoseri Adi Putro. Ya, jadi kita akan nge-review armada yang dia berada di karoseri Adi Putro ya teman-teman. Untuk sebuah inovasi, kalau kita berbicara tentang inovasi, itu sama halnya kita berbicara sebuah gadget ya teman-teman. Karena gadget itu kalau tidak upgrade, walaupun kecil ataupun besar, itu harus melakukan upgrade. Karena apa? Kalau dia tidak melakukan upgrade, lama kelamaan atau bahkan tidak mungkin dia akan ditinggalkan oleh para pembelinya ya teman-teman. Nah sama Adi Putro pun sama, dia melakukan upgrade walaupun kecil-kecilan ya, tidak langsung besar gitu ya, dari Jet Bass 3 sampai ke Jet Bass 5. Nah jadi di Jet Bass 5 juga dia melakukan upgrade ya, walaupun hanya di bagian interiornya. Nah, jadi terus ada juga di bagian eksteriornya juga ada, seperti yang dibawa armada terbarunya itu Jet Bass 5 Jumbo sama Jet Bass 5 apa tuh namanya, Big Benz ya teman-teman. Nah kita berbicara tentang inovasi, kita akan mereview armada terbaru ini, armada Jet Bass 5 yang menggunakan sasisnya terbaru ya teman-teman, yaitu Mercedes-Benz 2445 O5 O500 RSD ya, dimana sasis ini sangatlah canggih teman-teman. Kenapa bisa disebut canggih? Karena bisa kalian lihat itu di tengah itu ada titik hitam seperti tompel. Nah itu bukan sembarang tompel teman-teman, dia berfungsi dan itu sangat canggih tompel itu teman-teman. Jadi titik hitam itu yang ada di tengah, dia namanya adal kalau nggak salah ya, adal. Kalau salah koreksi. Jadi fungsinya adal ini adalah sensor, di mana pada saat kecepatan tinggi mobil ini kalau diaktifkan fiturnya, jadi dia bisa membaca agar mobil ini tidak zigzag ke kiri ataupun ke kanan. Jadi sebisa mungkin dia setirnya itu akan dikontrol oleh sistem itu sendiri ya. Jadi agar tetap berada posisinya di tengah. Terus kemudian di atasnya lagi itu ada emblem, di atasnya lagi itu ada kamera. Nah kamera itu namanya ACC cruise control ya. Koreksi teman-teman di kolom komentar ya, cruise control. Jadi fungsinya itu adalah untuk jaga jarak agar mobil ini pada saat kecepatan tinggi teman-teman dia bisa menjaga jarak dengan depannya. Itu kalau diaktifkan fitur ini ya. Tapi kalau nggak diaktifkan bagaimana ya, sama halnya seperti yang sudah-sudah ya teman-teman. Kayak gitu. Nah ini adalah salah satu kecanggihan dari sasis Mercedes-Benz 2445 ya teman-teman. Untuk tampilan bodi dari atas sampai bawah itu tidak ada perubahan, masih menggunakan Jet Bass 5 yang sebelumnya sudah dipamerkan di Gias 2023. Ada list putih di tengah-tengah, terus lampu utamanya masih sama seperti yang sebelumnya ya, jadi tidak ada upgrade perubahan yang signifikan. Dari sisi samping pun sama ya teman-teman, tidak ada perubahan. Itu dia masih menggunakan selendangnya Jet Bass 5, di mana selendang itu sekarang sudah tidak menutupi pandangan ketika kalian berada di pinggir duduknya ya gitu. Kalau di tengah ya udah pasti kalian lihat ke depan ya teman-teman. Dan ini dia sudah menggunakan peleknya Alcoa teman-teman ya, di mana Alcoa ini diklaim lebih ringan dan juga lebih tahan lama, jadi sehingga membuat ban itu lebih awet teman-teman pada saat kecepatan tinggi. Nah dari samping sampai ke belakang itu memang tidak ada perubahan ya teman-teman. Kita lihat ke bagian belakang. Ini dia bagian belakang dari Jet Bass 5 double decker yang menggunakan sasis 2445. Secara tampilan sih tidak ada perubahan upgrade yang
besar ya teman-teman, hanya ada 2 lubang, samping kiri dan samping kanan. Kalau dari atas itu dia sama seperti sebelumnya, tidak ada upgrade. Di samping kiri ada lampu, terus di bawahnya ada emblem Adiputro, terus Adiputro juga. Nah, terus dia di bagian bawah ini ada lubang buat udara panasnya AC. Terus di bagian bawah ini ada lubang lagi 2, dimana fungsinya adalah untuk membuang hawa panas dari mesin Mercedes-Benz yang menggunakan sasis 2445 ini. Karena di bagian kanan itu adalah tempatnya radiator, sehingga dibuatlah sama Adiputro lubang lagi karena untuk membuang udara panas ya gitu. Terus di samping kirinya itu sebenarnya tidak ada apa-apa ya teman-teman, jadi dia hanya menyeimbangkan agar tidak terlihat aneh gitu ya. Masa sebelah doang kan jadinya aneh gitu kalau begitu. Oke, ini bagian belakang. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam ya teman-teman. Nah, ini dia di samping kanan ya teman-teman. Kita akan dihadapkan oleh pintu pada saat kita masuk ke armada Z-Bus 5 double decker yang menggunakan sasis 2445. Di samping kanan kita akan dihadapkan dengan tangga yang langsung masuk ke dek atas ya. Ya, kita akan lihat ke atas terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, ini dia adalah dek atas ya teman-teman. Bisa dilihat. Ini untuk samping kiri ini dia eksekutif ya. Terus di samping kanan ini ada 2 ruangan. Ya, ini private banget yang samping kanan ini ya teman-teman. Jadi enak banget nih kalau kita milih yang samping kanan, itu udah pasti privasinya terjaga. Jadi yang dari luar tidak akan bisa ganggu masuk ke bagian dalam teman-teman ya. Ya, kita lihat fasilitas yang diberikan di ruangan kamar yang seperti kamar ini ya. Jadi di atas ini ada sebuah blower AC 2, terus di sini ada lampu, terus ini ada di sini ada tempat penyimpanan ya. Dan ini double leg rest teman-teman. Lihat di depannya ini kita sudah dihadapkan dengan TV juga ya, sudah disediakan TV. Jadi pada saat perjalanan sudah pasti nyaman lah dan tidak merasakan kejenuhan gitu ya. Oke, terus di belakang juga ada sound 2 yang nanti pada saat bis ini sudah ngeline, apakah musiknya kita yang atur atau dari driver. Dan ini kursinya, ini kursi apa? Iya, kursi ya, ini bekerja sama dengan Ardila ya, Ardila. Nah, ini dia, ini bisa dibuka ya teman-teman, bisa dibuka seperti ini. Jadi nanti AOV-nya ada di dalam sini. Ini AOV-nya tuh, bukan AOV ya, ini tempat makan karena sudah ada TV ini, jadi tempat makan. Jadi pada saat kalian makan di perjalanan pun enak banget, udah seperti di meja makan ya, karena sudah disediakan dan sudah dimanjakan banget bener-bener di armada ini. Terus ini ada seat belt untuk keamanan, jadi pada saat berjalan jangan lupa digunakan. Dan ini pintunya bisa ditutup teman-teman, ini bisa ditutup seperti ini. Udah privasi banget ya teman-teman. Untuk ke depan sih tidak ada perubahan ya, masih menggunakan eksekutif. Dan di samping kanan kiri ini ada tempat penyimpanan lagi ya.
penyimpanan seperti ini ditarik. Nah, ini ada tempat penyimpanan ya, seperti itu teman-teman. Masih keras banget ya karena masih baru. Oke, nah, dan ini dia paling depan itu biasanya inceran ya kalau perjalanan jauh, karena kita bisa melihat pandangan secara luas ke depan ataupun di samping kiri teman-teman. Oke, kita akan lihat di deck bawah. Yang spesial itu di deck bawah sebenarnya Mbak ya. Sama tadi yang di ujung itu salah satu upgrade yang diberikan oleh karoseri Adiputro. Nah, saya sudah berada di decknya bawah dan ini adalah salah satu upgrade yang diberikan oleh karoseri Adiputro ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya tempat duduknya. Ini namanya apa tadi? Nah, ini namanya adalah flat seat, dan di deck bawah itu cuma ada 2 flat seat ini ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Dan fiturnya pun ataupun fasilitasnya sudah lumayan, bukan lumayan lagi ya, udah seperti pesawat. Di sini ada head unit ya, di sini ada cover penyimpanan kayaknya mungkin ini ya. Terus di sana ada buat ngecas nih USB-C sama USB-C. Terus di sini untuk ini tinggal di kalian tekan nanti kursinya itu akan bukan ini ya, tapi ininya akan naik. Jadi hanya tuh tinggal ditekan tombolnya aja teman-teman ya. Ya nggak perlu pakai tenaga lagi. Ya. Ini luar biasa ya upgrade yang diberikan oleh karoseri Adiputro ya teman-teman. Terus ini ada di sini juga sudah ada AC, blower AC ya, 2. Pokoknya tempat duduk ini udah mantep banget tuh teman-teman ya. Udah enak banget. Dan di depan sini itu masih ada lagi 2 tempat kayak apa ya, kayak kamar tersembunyi gitu loh. Nah, jadi ini ada sleeper lagi di depan 2. Cuma sayangnya menurut saya kurang enak karena pada saat berjalan kita mau masuk ke dalam ini harus nunduk. Kalian bisa lihat dari atasnya itu pendek banget jaraknya dari atas sampai ke bawah ya, sampai ke tempat kita jalan itu pendek banget, dan itu menurut saya kurang nyaman ya teman-teman. Saya pasti lebih memilih seat yang sebelah sini ya, kalaupun harganya mungkin ya mungkin disesuaikan dengan yang punya PO ya untuk harganya, karena sesuai dengan jurusannya nanti teman-teman. Terus di belakang juga ada toilet yang sudah disediakan, dan itu toiletnya digunakan pada saat berjalan. Terus di samping toilet itu ada lagi yaitu tempat minum ya, dan itu ruangannya kecil, walaupun kecil tapi ya cukup lah. Dan warnanya ini saya suka banget karena menyatu semua ya, jadi high class banget ya teman-teman. Ini bener-bener sudah canggih, mewah lagi teman-teman ya. Kurang apa lagi coba inovasi yang diberikan oleh Adiputro, yang pastinya akan sangat menarik peminat daripada perusahaan otobus yang ingin membeli armada yang dibuat oleh karoseri Adiputro. Good job Adiputro. Itu dia tadi review seputar Jetbus 5 yang menggunakan sasis terbaru, yang diklaim yang pertama menggunakan sasis ini ya, yaitu Jetbus 5 double decker dari karoseri Adiputro teman-teman. Saksikan terus video-video selanjutnya ya teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu memberikan
support ke channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.